اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Sidang hadirin Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari di awal ucapan, tatapan, sama-sama kita memuji Allah yang mana oleh Allah senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita. Pada hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat umur, hingga kita dapat berhadir pada tempat yang kita cintai ini. Juga selawat rangkaian salam kita atur untuk baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita daripada alam jahil kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan. Juga kepada keluarga, sahabat, dan kepada ulama, baik itu ulama mutaqaddimin ataupun ulama mutaakhirin yang mu'tabar ila yaumil qiyamah. Kata-kata keikraman kepada Imam Masjid Baitus Salihin yang kita cintai ini, juga kepada seluruh pengurus-pengurusnya. Kata-kata keikraman kepada abu-abu, abi-abi, tengku-tengku, ustad-ustad yang hadir pada tempat ini. Juga yang amat istimewa penghormatan kepada seluruh sidang hadirin Jumat yang ada pada tempat yang kita banggakan ini. Sidang hadirin Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini, yang pertama kali khatib mengajak, khususnya diri khatib, umumnya kita semua, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Karena hanyalah takwa sebaik-baik bekal dikala kita menghadap kepada Allah Subhanahu Ta'ala.
Sesuai firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan bawalah bekal oleh kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah oleh kalian, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Allah melihat kita daripada ketakwaan kita, bukan sisi yang lainnya. Sidang hadirin Jumat yang dirahmati oleh Allah. Juga pada kesempatan kali ini, khatib ingin mengkisahkan sebuah kisah Imam besar Al-Ghazali bersama murid-murid tercintanya, yang mana oleh beliau pernah berkumpul bersama murid-muridnya dan melontarkan 6 pertanyaan beserta jawabannya, yang kesemuaannya itu amat bagus untuk kita simak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pada suatu ketika, beliau dikala duduk bersama muridnya pernah bertanya kepada murid-muridnya, "Duhai murid-muridku, coba kalian jawab, apa yang paling dekat dengan diri kita di dalam dunia ini?" Maka murid menjawab, sebahagiannya menjawab orang tua, sebahagian menjawab guru, sebahagian menjawab sahabat dan kerabat. Imam Al-Ghazali berkata, semua jawaban yang kalian berikan benar, tapi yang paling benar, kata beliau, adalah mati. Sebab mati adalah janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan surat Ali Imran ayat 185 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya saja disempurnakan akan pahala kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan Allah daripada api neraka dan dimasukkan Allah ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh beruntung orang itu. Wa ma hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu daya. Sidang hadirin, di dalam kematian Allah menyembunyikan 3 rahasia. Yang pertama, Allah merahasiakan waktu. Maka tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya mati, kapan waktu dia akan mati. Yang kedua, Allah rahasiakan tempat. Maka tidak ada seorang pun yang tahu di mana tempat akan datang kematiannya. Yang ketiga, Allah rahasiakan sebab, maka tidak ada seorang pun yang tahu apa penyebab kematiannya. Kecelakaankah, sakitkah, dan lain-lain sebagainya. Allah rahasiakan itu agar kita senantiasa untuk menyediakan bekal untuk menghadapi kematian. Pernah suatu ketika Ibnu Umar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala tengah berjalan, tiba-tiba datang salah seorang daripada Bani Ansar. Lalu beliau memberi salam kepada Rasul dan bertanya kepada Rasul, "Ail mu'min akyas ya Rasulullah?" Mana orang mukmin yang paling cerdas wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, "Aktsaruhum lil mauti zikra." Mereka yang paling banyak mengingat mati.
wa ahsanuhum lima ba'da isti'adadan, dan mereka yang paling banyak menyediakan, yang paling baik menyediakan bekal sesudah mati. Ulaikal akyas, kata Nabi, mereka lah orang-orang yang cerdas. Anto orang yang le ingat mati, orang yang le menyediakan bekal sesudah dia mati, itulah orang yang akyas menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, Imam Ghazali berkata kepada murid-muridnya, duhai muridku, coba kalian jawab, apa yang paling jauh dari kita di dalam dunia ini? Maka oleh sebahagian murid menjawab negeri Sina, sebahagian murid menjawab bintang, bulan dan lain-lain daripadanya. Imam Ghazali berkata, yang kalian jawab benar, tapi yang paling benar adalah masa lalu. Maka sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, semewah apapun kendaraan kita, maka sudah tentu kita tidak bisa kembali kepada masa lalu kita. Maka oleh karena itu, mari kita menjaga hari ini dan hari yang akan datang dengan perkara-perkara kebaikan. Itu sesuai dengan anjuran daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata beliau, bila setiap harinya tidak meningkat ketakwaan, kebaikan kita, maka orang itu termasuk orang yang maghbun, termasuk orang yang tertipu. Barang siapa, kata Nabi, yang 2 harinya sama, tidak meningkat khususnya pada bidang ibadahnya, fahuwa maghbun, maka dia termasuk orang yang tertipu. Maka semakin hari dayo harus semakin get, uronyo harus get, tingo harus lebih get daripada uronyo lah. Nyan baru dayo termasuk orang yang hana terpedaya, yang hana tertipu oleh dunia. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali berkata lagi kepada muridnya, duhai muridku, coba kalian jawab apa yang paling besar di dalam dunia ini. Maka ada sebahagian murid menjawab bumi, ada sebahagian murid menjawab gunung, matahari, lain-lain sebagainya. Imam Al-Ghazali membenarkan itu, tetapi beliau menjelaskan yang paling besar di dalam dunia ini adalah nafsu. Maka banyak manusia yang binasa, celaka gara-gara menuruti hawa nafsunya. Maka nafsu ini menjadi musuh yang paling jahat bagi kita. Sesuai pengakuan Nabi di dalam sebuah hadis, a'da uduwika nafsukal lati baina jambaika. Sejahat-jahat musuh Anda adalah nafsu Anda yang mana ia berada di antara 2 lambung Anda. Maka tanya harus waspada, jangan sampai mengikuti hawa nafsu tanya. Baik sampai hawa nafsu yang di antara 2 lambung katanya, iba katanya kepada neraka jahanam. Maka oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 179 di situ menyebutkan banyak kelak manusia yang akan masuk ke dalam neraka jahanam. Walaqad zara'na, dan sungguh kami isi li jahannam, bagi neraka jahanam, kathiran, kebanyakannya, minal jinni wal ins, daripada jin dan manusia. Lahum qulubun, mereka ada hati, ada Allah berikan hati bagi mereka, la yafqahuna biha, tetapi hati mereka tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum ayunun, dan bagi mereka ada Allah berikan mata, la yubsiruna biha, tetapi dengan mata mereka tidak mempergunakan mata mereka kepada melihat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum azanun, juga Allah memberikan kepada mereka telinga, la yasmauna biha, tetapi tidak mereka pakai untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Maka katanya bek sampai diba le hawa nafsu tanya kepada perkara yang bisa menjurumuskan katanya kepada neraka. Beek tak kendalikan nafsu. InsyaAllah Allah akan memberikan kepada katanya yaitu syurga. Karena di dalam sebuah ayat Allah telah menjanjikan siapa yang takut kepada makamnya dan menegah diri daripada mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, firman Allah, maka surga adalah tempat tinggalnya kelak. Sedangkan yang keempat, Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, coba kalian jawab wahai muridku, apa yang paling berat di dalam dunia ini? Maka oleh sebahagian murid menjawab besi, sebahagian menjawab gajah dan lain-lain sebagainya. Lalu Imam Al-Ghazali membenarkan itu, tapi kata Imam Al-Ghazali yang paling tepat jawabannya adalah memegang amanah. Memegang amanahnya yang paling berat. Maka Allah pernah menawarkan amanah untuk langit. Pernah Allah menawarkan amanah untuk bumi. Pernah Allah menawarkan amanah untuk gunung. Tapi mereka tidak mau menanggungnya. Mereka khawatir, takut untuk mengkhianati amanah yang Allah berikan kepada mereka. Tetapi oleh manusia, wahamalahal insan, mau menanggungnya. Dengan kebodohannya, dengan kezalimannya, mereka mau menanggung, mau menjadi khalifah di atas permukaan bumi ini. Inna aradnal amanata, firman Allah, sungguh kami menawarkan amanata akan amanah ala samawati kepada langit, wal ardh kepada bumi, wal jibal kepada gunung, fa abaina ayyahmilnaha, maka enggan bahwa mereka menanggungnya. Wa asfa'na minha, dan mereka khawatir akan mengkhianati amanah yang Allah berikan kepada mereka. Wa hamalahal insan, dan menanggung amanah itu oleh si insan, oleh manusia. Innahu kana dhuluman jahula, sungguh adalah manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Maka legetanya sepatutnya untuk bersungguh-sungguh menjaga amanah yang Allah berikan kepada getanya. Baik sampai hana sempurna iman getanya. Karena dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, la iman liman la amanatalah. Tidak beriman bagi orang yang tidak ada amanahnya. Sedangkan yang kelima, kata Imam Al-Ghazali, coba kalian jawab, apa yang paling ringan di dalam dunia ini? Maka si murid menjawab, ada sebahagian menjawab kapas, ada sebahagian menjawab daun-daunan, ada sebahagian menjawab debu dan lain-lain daripada jawabannya. Imam Al-Ghazali membenarkan itu. Tetapi yang paling benar, tepat kata Imam Al-Ghazali, yaitu meninggalkan salat. Maka banyak manusia gara-gara kesibukan, gara-gara pekerjaan, mereka meninggalkan salat. Padahal mereka tahu salat itu adalah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Bahkan ia termasuk rukun Islam yang kedua. Dan mereka juga tahu kelak pada hari kiamat yang pertama kali dihisab adalah salat, adalah sembahyang. Tapi aneh dengan enteng awaknya meninggalkan sembahyang. Sedangkan yang terakhir, coba kata Imam Al-Ghazali, coba kalian jawab, apa yang paling tajam di dalam dunia ini?
Maka serentak murid menjawab pedang. Imam Al-Ghazali membenarkan itu, tetapi yang paling tepat kata Imam Al-Ghazali dan yang paling benar adalah lidah. Maka banyak manusia ataupun muslim yang menyakiti hati saudaranya dengan lidah-lidah mereka. Padahal Nabi telah berpesan di dalam hadisnya, muslim yang baik itu selalu akan mensejahterakan muslim yang lainnya, baik dengan lisannya ataupun dengan kekuasaannya. Al-muslim man sallima muslimu bil lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik yaitu muslim yang mau mensejahterakan, menyelamatkan, menjaga muslim yang lain baik dengan lisannya daripada melukai perasaannya orang lain ataupun dengan kekuasaannya untuk daripada menzalimi orang lain. Maka di akhir khutbah ini khatib ingin mengajak, khususnya diri khatib, umumnya kita semua, agar senantiasa kita mengingat mati. InsyaAllah dengan sering mengingat mati kita akan termotivasi untuk bisa menahan dan mengendalikan hawa nafsu, menjalankan salat, memegang amanah dengan benar, dan menjaga lidah. Mungkin hanya